Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Christian, selaku dosen pengampu manajemen operasi dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan. Yang pertama ada pengertian dari persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan di sini merupakan proses penyimpanan barang untuk memenuhi kebutuhan produksi atau kebutuhan jual perusahaan. Nah, persediaan sendiri ini merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Ini tergantung jenis industrinya. Selanjutnya, persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja. Mengapa? Karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar. Di sini maksudnya dibandingkan dengan elemen modal kerja lainnya seperti kas dan piutang, persediaan ini yang paling besar. Mengapa? Karena persediaan inilah yang menentukan bagaimana jalannya kelancaran operasi perusahaan. Bila sedikit persediaan, maka tidak dapat keuntungan sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Nah, jadi persediaan ini harus selalu dalam keadaan berputar. Karena apa? Apabila tingkat perputarannya rendah, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Sebaliknya, apabila perputarannya tinggi, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan perusahaan. Selain itu, tingginya perputaran ini akan meminimalisir resiko kerugian. Yang ketiga, ada tingkat likuiditasnya paling rendah. Karena persediaan ini harus menunggu untuk dijual, jadi tingkat likuiditasnya ini lebih rendah daripada yang lainnya. Yang selanjutnya, macam-macam persediaan. Nah, macam-macam persediaan ini dibagi menjadi dua berdasarkan perusahaannya. Yang pertama ada perusahaan dagang dan yang kedua ada perusahaan industri. Yang pertama, perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang ini? Nah, perusahaan dagang ini perusahaan yang membeli barang dagangan dari perusahaan industri lain yang kemudian akan dijual kembali dengan harga yang mungkin lebih mahal daripada harga aslinya dari perusahaan industri tersebut. Nah, dalam perusahaan dagang ini ada satu persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini merupakan persediaan barang yang dibeli dari perusahaan lain atau perusahaan industri dan telah siap diperjualkan. Jadi nanti persediaan barang ini sudah dalam bentuk jadi mereka tidak mengolahnya kembali. Selanjutnya dari perusahaan industri. Nah, apa sih perusahaan industri ini? Nah, perusahaan industri ini merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan pengolahan bahan baku dengan tujuan menghasilkan barang jadi. Nah, bedanya dengan perusahaan dagang tadi, kalau perusahaan dagang itu barangnya sudah jadi mereka tinggal menjualkan. Kalau perusahaan industri, mereka harus memulai dari awal, mereka harus membeli bahan baku, terus mereka harus mengolahnya menjadi bahan jadi, seperti itu. Nah, dalam perusahaan industri ini ada 3 persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini merupakan persediaan bahan-bahan terwujud seperti contohnya besi dan kayu. Nah, besi dan kayu ini yang akan digunakan dalam proses produksi. Nanti mereka akan dijadikan seperti contohnya pintu atau meja atau kursi seperti itu. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ini merupakan barang yang ada dalam proses produksi namun baru diolah sekali atau 2 kali. Dalam artian ini barangnya belum jadi secara keseluruhan, jadi belum bisa diperjualkan. Seperti contohnya pembuatan pesawat. Nah, dalam pembuatan pesawat ini mungkin sudah ada kerangkanya namun belum ada mesin-mesinnya, jadi mereka belum bisa diperjualkan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini merupakan barang yang telah selesai diproses atau diolah dan siap untuk dijual atau dikirim. Nah, persediaan barang jadi ini contohnya seperti pesawat tadi. Kalau persediaan barang dalam proses ini belum ada mesinnya, kalau dalam persediaan barang jadi ini sudah lengkap. Jadi mereka sudah ada kerangka, sudah ada bentuknya, dan juga sudah ada mesinnya. Jadi pesawat ini sudah dapat beroperasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini manajemen persediaan ini harus diatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Karena persediaan ini sangat penting sehingga apabila salah dalam menentukan persediaannya, maka akan berakibat fatal. Jika terlalu banyak persediaan, maka perusahaan akan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam menanggung penyimpanannya. Namun kebalikannya, apabila terlalu sedikit persediaan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya pemesanan yang berulang-ulang. Jadi sama-sama bisa membuat kerugian. Jadi lebih baik, alangkah baiknya harus pandai-pandai dalam mengatur tingkat persediaan. Yang kedua, ada kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Bila investasi terlalu besar, maka akan memperkecil keuntungan perusahaan. Tapi sebaliknya, apabila terlalu kecil, maka akan mempunyai efek yang menekan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, ada tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Dan yang keempat, ada semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, maka semakin kecil pula dana yang ditanam dalam perusahaan. Yang selanjutnya, ini merupakan kerugian dari persediaan apabila terlalu tinggi atau terlalu kecil. Yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi. Jadi apabila ada barang persediaan yang belum diperjualkan atau yang belum laku, maka mereka otomatis harus menyimpannya, dan menyimpan barang ini harus memiliki tempat. Nah, tempatnya ini perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk penyimpanan barang tersebut. Yang kedua, biaya bunga tinggi. Yang ketiga, biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Nah, karena barang ada yang belum laku atau belum dijualkan, jadi otomatis perusahaan harus menjaga barang tersebut agar barang tersebut tidak rusak. Karena apabila rusak, maka otomatis perusahaan akan rugi dan perusahaan harus membuat kembali barang tersebut. Yang keempat, ada kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, dan keausan, sama seperti yang sebelumnya saya bicarakan di biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Jadi apabila barang persediaan tadi ada yang rusak, maka otomatis perusahaan harus membeli atau membuat barang lagi gitu. Jadi otomatis lebih banyak uang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti itu. Yang kelima, ada memperkecil keuntungan perusahaan. Nah, apabila barang persediaan tadi belum semuanya terjual, bahkan ada kerugian juga, maka mereka harus membuat ulang, harus membeli ulang. Maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ini otomatis semakin kecil gitu. Yang kedua, jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi ini akan terganggu. Akibatnya, yang pertama, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, yang artinya capital asset dan direct labornya tidak dapat bekerja dengan sepenuhnya. Yang kedua, penjualannya akan turun. Penjualan turun ini berakibat pada perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, yang otomatis barang ini tidak dapat diperjualkan kembali. Yang kedua, turunnya market share dan turunnya laba. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya yang lain. Terima kasih. Saya, Indrawati Rahmatillah, akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. 1. Tingkat penjualan. Jika tingkat penjualannya tinggi, maka perusahaan akan menginvestasikan persediaan lebih besar. 2. Sifat teknis dan sifat produksi. Jika perusahaan memproduksi sesuai pesanan, maka persediaannya akan beragam dan banyak sesuai dengan pesanan yang diterima. Jika perusahaan memproduksi secara massal, maka persediaan akan diatur oleh perusahaan. 3. Lamanya proses produksi. Jika proses produksi persediaan lama, maka akan mengakibatkan barang dalam proses tinggi sehingga biayanya semakin mahal dan tidak efisien. 4. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, maka persediaannya relatif lebih tinggi. Barang tahan tidak lama, maka persediaannya akan relatif lebih rendah. Karena ditakutkan untuk kadaluarsa sehingga barang tidak layak pakai.
barang musiman, maka persediaannya akan tinggi pada musimnya dan akan rendah pada tidak musimnya. 5. Lama pembelian dan pengiriman. Jika semakin lama pembelian dan pengiriman, maka perusahaan akan menginvestasikan lebih besar pada persediaan. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagang adalah rumus untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam mengelola persediaan, atau yang biasa disebut inventory turnover. Rumus inventory turnover yaitu penjualan bersih dibagi dengan persediaan rata-rata, atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Untuk mencari persediaan rata-rata dapat menggunakan rumus persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun dibagi dengan 2. Untuk menghitung hari rata-rata barang disimpan di gudang yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Untuk lebih pahamnya, maka kita lanjut dengan contoh soal. Diketahui persediaan barang per 1 Januari 2008 sebesar 20 juta, pembelian selama tahun 2008 sebesar 380 juta, persediaan barang akhir tahun 2008 sebesar 40 juta. Maka hitunglah inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Maka kita mencari harga pokok penjualan terlebih dahulu dengan 20 juta ditambah 380 juta dikurangi 40 juta sebesar 360 juta. Rata-rata persediaan barang dagang sebesar 20 juta ditambah 40 juta dibagi dengan 2 sama dengan 30 juta. Inventory turnover sama dengan 360 juta dibagi dengan 30 juta, maka sama dengan 12 kali. Hari rata-rata barang disimpan di gudang yaitu 365 hari dibagi dengan 12 sama dengan 30 hari. Untuk menilai tingkat efisiensinya, maka rasio ini dapat dibandingkan dengan anggaran, rasio tahun lalu, dan rasio industri. Persediaan efektif. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan. Pengendalian persediaan pada perusahaan dagang dengan mempertimbangkan 1. Kemampuan menjual, yakni kemampuan perusahaan dalam menjual barang dagangannya. 2. Biaya pemesanan, yakni biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. 3. Biaya pengiriman, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang dagang ke tempat tujuan. 4. Biaya penyimpanan di gudang, yakni biaya yang dikeluarkan dalam proses penyimpanan suatu barang di gudang, seperti biaya sewa gudang. 5. Perusahaan harus mempertimbangkan seberapa lama proses pembelian hingga sampai pada perusahaan. 6. Harga barang dagang dengan kemampuan membeli perusahaan untuk persediaan. Persediaan pada manufaktur atau yaitu berupa bahan baku. Hal yang harus dipertimbangkan perusahaan yaitu 1. Berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada. Jika bahan baku melebihi dengan kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunganya akan semakin tinggi. Jika jumlah bahan bakunya terlalu kecil, maka akan menghambat jalannya proses produksi. 2. Bagaimana cara mengadakan bahan baku? Ada 4 cara dalam mengadakan bahan baku. Yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. 2. Dibeli secara bertahap. 4. Pembelian dengan EOQ. Keempat, just in time atau JIT yang akan dibahas di slide berikutnya. Dan bahan baku perusahaan dapat membeli secara sekaligus. Ada keuntungan yang didapat oleh perusahaan seperti frekuensi pembeliannya kecil karena dibeli secara sekaligus sehingga biaya pembeliannya rendah. 2. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. 3. Perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Karena memiliki persediaan yang cukup, maka proses produksinya dapat berjalan dengan lancar. Namun ada kerugian yang ditanggung oleh perusahaan seperti biaya simpannya tinggi, dan perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya digunakan untuk dibelikan bahan baku. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pembelian bertahap. Nah, apa sih pengertian dari pembelian bertahap? Pembelian bertahap merupakan pembayaran dengan cara dicicil, tidak langsung lunas. Misalnya, seseorang membeli handphone terbaru dengan pembayaran bertahap, maka orang tersebut bisa membayar handphone tersebut sekian demi sekian selama masa kredit hingga lunas. Dengan begitu, pembelian bertahap juga bisa diasosiasikan dengan cicilan. Nah, keuntungan dari pembelian bertahap yaitu biaya simpan menjadi kecil. Biaya simpan merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan penyimpanan persediaan dalam waktu tertentu. Mengapa biaya simpan menjadi kecil? Dikarenakan pembayaran
dari pembelian tersebut itu secara bertahap dengan cara dicicil dan tidak langsung lunas. Nah, kerugiannya yaitu biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Selanjutnya yaitu Economical Order Quantity atau EOQ. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. EOQ merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuan dari EOQ yaitu perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economical Order Quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan, atau procurement cost sama dengan carrying cost. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode EOQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari metode EOQ ini adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. Selanjutnya yaitu yang termasuk dari ordering cost atau procurement dari slide sebelumnya. Yang pertama yaitu biaya selama proses persiapan yang meliputi persiapan yang diperlukan untuk pesanan, kemudian penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Yang kedua yaitu biaya pengiriman pesanan, yang ketiga yaitu biaya penerimaan barang, yang keempat yaitu biaya selama proses pembayaran. Selanjutnya yaitu yang termasuk dari carrying cost atau storage. Yang pertama yaitu biaya sewa gedung, yang kedua yaitu biaya pemeliharaan, yang ketiga yaitu biaya untuk menimbang barang, yang keempat yaitu biaya asuransi, dan yang kelima yaitu biaya modal. Selanjutnya yaitu syarat pembelian dengan EOQ. Yang pertama yaitu harga pembelian per unit harus konstan. Nah, harga per unit barang adalah konstan dan tidak mempengaruhi jumlah yang akan dipesan nantinya. Jadi dengan asumsi ini maka harga beli menjadi tidak relevan untuk menghitung EOQ karena ditakutkan pada nantinya harga barang akan ikut dipertimbangkan dalam pemesanan barang. Jadi harga pembelian per unit itu harus selalu konstan, sama, dan terus-menerus. Yang kedua yaitu bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Pada saat pemesanan barang tidak terjadi kehabisan barang atau kelangkaan barang, atau bisa juga disebut dengan back order yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, manajemen harus menjaga jumlah pemesanan agar tidak terjadi kehabisan barang. Yang ketiga yaitu kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Jadi kebutuhan dari bahan baku tersebut itu relatif stabil atau sama sepanjang tahunnya dan tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya yaitu metode reorder point atau ROP. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock merupakan batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua yaitu besarnya safety stock. Jadi reorder point atau ROP merupakan waktu tertentu perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan dasar kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan dasar yang dibeli, khususnya dengan metode EOQ. Selanjutnya yaitu perhitungan ROP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Nah, lead time merupakan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Perhitungan yang kedua yaitu reorder point sama dengan prosentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Selanjutnya yaitu just in time atau JIT. Nah, JIT merupakan persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Dalam JIT ini tidak ada persediaan mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan dalam JIT yaitu yang pertama, sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat.
Yang kedua yaitu pembelian dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga yaitu pemasok yang dapat diandalkan. Dan yang keempat yaitu pengelolaan yang efisien.